Mana ketika sujud, tangan dulu atau lutut dulu? Sebagian ulama berpendapat lutut dulu, berdasarkan hadis Wa'il bin Hujr. Nabi bersabda, apabila salah seorang dari kalian sujud, fala yabruk kama yabrukul ba'ir, janganlah ia turun seperti turunnya unta. Wal yadha rukbatayhi qabla yadayhi, hendaklah ia meletakkan dua lututnya dulu sebelum dua tangannya. Namun hadis ini dalam sanadnya ada perawi yang bernama Syarik Al-Qadhi. Dia seorang perawi yang buruk hafalannya setelah menjadi qadhi. Syarik ini Pak dhaif gara-gara menjabat jadi qadhi. Iya. Nah, sudah begitu dia bersendirian dalam hal ini. Sehingga pada waktu itu ya, para ulama hadis mengatakan hadis ini lemah. Iya. Itu yang menjadi sandaran mereka. Dan ketahuilah akhi, pendapat ini ya, dalil-dalil pendapat ini kalau kita perhatikan riwayat-riwayat yang mereka bawakan rata-rata lemah, tidak ada yang sahih. Makanya saya lebih condong kepada pendapat yang mengatakan tahan dulu. Berdasarkan hadis Abu Hurairah, di mana riwayat Abu Hurairah adalah apabila seseorang kalian dari sujud fala yabruk, janganlah ia turun seperti turunnya apa? Unta, hendaklah ia letakkan tangannya dulu sebelum apa? Lututnya. Madhab ahlu hadis, kalangan ahli hadis lebih merojihkan hadis Abu Hurairah. Kenapa? Karena sanadnya lebih mending daripada sanadnya yang Wa'il bin Hujr. Terlebih hadis Abu Hurairah dikuatkan oleh hadis Ibnu Umar, di mana Rasulullah kata Ibnu Umar, apabila turun beliau mendahulukan apa? Dua tangannya sebelum dua lututnya. Dan hadis Ibnu Umar itu hasan, sehingga kalau digabungkan dengan hadis Abu Hurairah bisa naik kepada sahih li ghairihi. Ya akhal Islam azani Allah wa iyyakum. Ya. Ibnu Khuzaimah juga meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Auza'i. Ya, kata Auza'i apa? Siapa Auza'i? Kenal Auza'i? Al-Auza'i itu seorang tabi'in, namanya Abdurrahman bin Amr, Abu Amr. Ya, kata beliau, adraktun nas yad'una aydiyahum qabla rukabihim. Aku mendapatkan orang-orang, lihat, Al-Auza'i mengatakan, aku mendapatkan manusia mereka meletakkan tangannya dahulu sebelum apa? Lututnya. Siapa orang-orang di zamannya Imam Al-Auza'i kalau bukan para ulama tabi'in besar dan yang lainnya? Iya. Demikian pula Ibnu Khuzaimah meriwayatkan dan Ad-Daraqutni dengan sanad yang sahih juga, Rasulullah SAW wa kana yada'u yadahi 'alal ardi qabla rukbatayhi, adalah Rasulullah SAW meletakkan dua tangannya ke bumi sebelum dua lututnya. Iya. Dan dalam satu riwayat yang lain yang diriwayatkan Ibnu Khuzaimah juga, bahwa Rasulullah SAW sabda, innal yadain tasjudani kama yasjudul wajhu, fa idza wada'a ahadukum wajhahu falyadha' yadayhi wa idza rafa'a falyarfa'huma. Dua tangan itu sujud sebagaimana wajah sujud. Apabila salah seorang dari kalian meletakkan wajahnya, letakkanlah dua tangannya. Iya. Demikian ini ikhwatul Islam, ini adalah hujah orang yang mengatakan bahwa tangan dulu baru apa? Lutut. Dan kepada pendapat ini saya merojihkan. Karena hadis-hadis yang dipakai oleh orang yang lutut duluan tidak ada yang sahih. Yang sahih itu tangan dulu, Pak. Yang kedua, secara bahasa Arab, Rasulullah kan mengatakan janganlah kalian seperti unta turun. Saya mau tanya sama antum. Unta itu lututnya di belakang apa di depan? Hah? Lutut unta itu di depan apa di belakang? Hah? Lutut unta itu di depan apa di belakang? Dalam bahasa Arab, Pak, bagian belakang unta itu kan begini, bukan begini kan? Begini, itu namanya syathna. Adapun rukbah, lutut itu bagian depan. Disebut rukbahnya unta itu di bagian. Coba antum lihat, kalau unta mau duduk, bagian depan dulu apa belakang dulu?
Depan dulu. Berarti unta lutut dulu, karena unta nggak punya tangan. Ada pernah lihat unta pakai tangan? Gak ada, Pak. Ya. Maka karena unta lutut dulu, kita disuruh menyelisihi unta. Jangan lutut dulu kalau begitu. Kalau gitu kita apa? Tangan dulu. Memang sih Pak, kalau kita kayak unta begitu, kayaknya sih bentuknya kayak enggak. Masalahnya lutut, masalahnya di situ. Ya. Maka dari itu ya akhwat Islam yang sahih, yang rajih, yang saya kuatkan dalam hal ini, yaitu bahwa Nabi SAW mendahulukan tangan dulu sebelum apa? Lutut. Ya.